Baik lagi sama gue Zaini di Stillback Podcast, tempat kita istirahat sejenak tapi nggak berhenti melangkah. Bareng gue Zaini, karyawan swasta, kita ngobrolin hal-hal yang sering kita alami di dunia kerja yang kadang bikin lu stuck, bikin lu berhenti di tempat tapi sebenarnya bisa kita perbaiki pelan-pelan tapi tetap konsisten. Stillback Podcast bang, balik lagi itu lebih baik daripada lu stuck di tempat ya. Upgrade diri lu tapi tetap waras. Lu pernah gak sih kerja bareng orang yang bikin lu ngerasa gue semangat kerja karena dia. Terus pas dia resign, lu jadi ikutan nyari kerjaan juga. Atau sebaliknya, lu pernah ngerasa capek kerja bukan karena beban kerja, tapi karena satu orang yang ngasih beban mental alias bos lu sendiri. Nah, hari ini kita bahas sebebe Hari ini kita bahas seberapa besar sih pengaruh gaya ngatur seorang leader itu kena mental anak buahnya. Kita bedah pelan-pelan, karena ini bukan sekedar gaya kepemimpinan ya, tapi soal kesehatan jiwa. Lu bisa kuat begadang, tapi belum tentu kuat kerja bareng leader toksik. Ya kan? Biar jelas dulu. Kita bedain ya. Leader favorit. Pertama, nggak selalu manis, tapi tegas dan adil. Mau ngasih kritik, tapi tetap hargai martabat lo. Ngebimbing, bukan nyuruh doang. Bisa dipercaya dan kasih kepercayaan. Leader toxic, sering main emosi, tiba-tiba ngamuk, gaslighting, salah tapi nyalahin lu, ngomong seenaknya, ngata-ngatain pakai kan cuma bercanda, sering bikin lu ngerasa insecure, useless, dan takut gitu. Contoh ya, misal leader lu lagi ngarahin lu tapi dengan bentak gitu. Misalkan gua ngebentak lu kayak gini tuh karena gua sayang sama lu. Padahal kan sayang tuh pakai empati kan ya, bukan pakai bentakan. Atau kayak gini contohnya. Ya lu harusnya udah ngerti lah, masa hal kayak gini aja nanya gitu. Padahal lu baru 2 minggu kerja gitu, training aja belum kelar. Nih kata Harvard Business Review 2022, karyawan yang kerja di bawah bos toksik punya peluang 60% lebih tinggi buat burnout. Dan burnout itu bukan cuma capek fisik, tapi juga kelelahan mental, hilang semangat, bahkan depresi ringan. Bahaya gak sih? Survei ini dari Populix di Indonesia juga, 6 dari 10 karyawan resign karena atasannya langsung. 6 dari 10 karyawan resign karena atasan langsung. Bukan karena gaji, bukan karena pekerjaan, tapi karena gaya ngatur si bos, bos aingnya. Karena ya lu kerja 8 jam sehari dan dalam 8 jam itu lu berinteraksi langsung sama atasan. Kalau tiap hari lu dicekokin tekanan, omongan nyakitin, atau perlakuan gak adil, itu ngaruh ke hidup lu. Bahkan sampai ke rumah, bawaannya pengen nyalahin semua orang, gak fokus ibadah, apalagi itu. Susah tidur, cepet marah, gitu. Pertama, kenapa sih ini bahaya banget? Lingkungan kerja yang toksik, produktivitas kita jadi jeblok. Orang kerja karena takut, bukan karena pengen. Hasilnya biasa aja, gak ada inisiatif, gak ada kreativitas. Lu jadi kerja asal lewat aja gitu, yang penting selesai. Karena lu takut gitu. Yang kedua, menular. Lu kerja sama bos toksik dan lu pikir itu normal. Lalu nanti pas lu naik jadi supervisor, tuh, misal, lu ngulang pola itu, akhirnya budaya kerja isinya kayak lantai aja gitu. Turun menurun kayak gitu, toksik. Yang ketiga, ganggu kehidupan luar kerja lo. Banyak yang bilang, masalah kerjaan jangan dibawa ke rumah. Mana bisa bang, mental lu tuh nggak bisa disekat-sekat kayak gitu. Akhirnya lu jadi sensi sama anak istri lu, sama teman lu. Padahal salahnya cuma satu orang, bos lu gitu, atasan lu. Jadi kita harus di posisi mana nih? Kalau lu jadi leader,
pertanyaan penting. Lu jadi pemimpin yang dibanggakan atau ditakutin? Karena pemimpin yang baik itu bukan yang ditakuti gitu ya. Tapi yang diikutin dengan hati. Gitu. Jadi panutan. Rasul aja nih contoh paling cakep soal leadership. Tegas iya, tapi lembut dan adil. Lo bisa lihat gimana beliau memimpin pasukan perang, tapi tetap bisa mengusap kepala anak kecil, anak yatim. Gaya ngatur yang bikin orang ngerasa dilindungi, bukan dijajah. Kalau lu masih karyawan dan sekarang kerja di bawah leader toksik, lu bisa coba tetap jaga adab lu. Jangan balas toksik sama toksik. Terus upgrade skill lu biar punya pilihan yang lebih banyak. Lu bisa keluar dari zona itu dan mulai bangun lingkungan sehat dari lu sendiri ya. Kadang yang nularin racun tuh bukan cuma atasan tapi kita juga gitu. Karena kita toksik, karena kita nggak bener kerjanya, hasilnya atasan kita jadi sama seperti kita ya. Jadi leader tuh bukan soal bisa nyuruh-nyuruh, tapi soal tanggung jawab terhadap manusia lain. Kalau lu sekarang di posisi punya kuasa, hati-hati bang. Karena setiap kuasa akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kalau lu masih di posisi yang dipimpin, masih anak buah nih, jangan pernah kecilin diri lu sendiri. Karena satu orang yang nyakitin, nah sabar saya. Gue percaya, kerja itu bukan cuma soal duit, cuan, tapi soal rasa. Dan lu berhak dapat lingkungan kerja yang sehat. Ah, gue tutup episode ini. Semoga bisa jadi cermin buat semua pihak dan semoga lu yang dengerin dapat pelajaran yang bikin hidup kerjaan lu makin waras. Jangan lupa dengerin episode Stillback yang lainnya ya. Banyak tuh, tinggal scroll. Lu bisa dengerin di Spotify, Noise, dan Apple Podcast. Follow dan share kalau menurut lu bermanfaat. Lu kalau mau cerita, komen di Reels IG gua. Gua pasti bacain di episode selanjutnya ya. Peace out.